Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Imelianti Krisma. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bab dengan tema yang berbeda. Saya akan membahas bab 5, hukum asuransi. Tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke dalam materi. Masuk di pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian asuransi. Jadi teman-teman, menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Jadi teman-teman, di dalam asuransi ini terdapat dua pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Nah, biasanya pihak penanggung inilah yang nantinya akan membayarkan apabila pihak tertanggung terjadi kerugian atau kehilangan keuntungan. Tetapi dengan syarat pihak tertanggung ini tadi membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung. Jadi seperti itu teman-teman pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD. Selanjutnya di topik 2 kita akan membahas tentang 3 unsur di dalam asuransi. Berikut ini. Baik, kita masuk di pembahasan yang kedua. Di pembahasan kedua kali ini kita akan membahas tentang 3 unsur di dalam asuransi. Jadi teman-teman, unsur yang pertama yaitu premi. Premi merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayarannya. Lalu yang kedua yaitu ganti rugi. Ganti rugi harus dilakukan oleh penanggung apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi. Peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Jadi peristiwa ini tidak dapat diprediksi, tetapi apabila peristiwa ini telah terjadi, peristiwa yang tidak diharapkan ini terjadi, pihak tertanggung ini sudah dikompensasi oleh pihak penanggung atas premi yang dibayarkan tadi. Itulah penjelasan singkat terhadap 3 unsur di dalam asuransi. Selanjutnya di topik 3 kita akan membahas tentang prinsip-prinsip di dalam asuransi. Berikut ini. Baik, kita masuk di pembahasan yang ketiga. Di pembahasan ketiga kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip di dalam asuransi. Jadi teman-teman, prinsip yang pertama yaitu prinsip kepentingan. Prinsip kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpanya. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan, di mana suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Jadi pihak penanggung memberikan suatu uang suatu kompensasi kepada tertanggung itu tidak boleh melebihi dari kerugian yang diderita. Walaupun kerugian yang ditimpanya itu tidak melebihi dari premi yang ia bayarkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi penanggung ini memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan yang dideritanya. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari dengan itikat baik. Jadi ada pemutusan itikat baik antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi, dimaksud pasal 284 KUHD. Itulah penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip di dalam asuransi. Selanjutnya di topik 4 kita akan membahas tentang polis. Berikut ini. Di pembahasan yang keempat, di pembahasan keempat kali ini kita akan membahas tentang apa itu polis. Jadi teman-teman, menurut pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta itu yang dinamakan dengan polis. Fungsi polis yaitu sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan pihak penanggung. Jadi antara pihak tertanggung dan pihak penanggung ini ada buktinya yang dinamakan polis, yaitu perjanjian isinya merupakan perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung.
Itulah penjelasan singkat tentang polis. Selanjutnya di topik 5 kita akan membahas tentang macam-macam asuransi. Berikut ini. Kita masuk di pembahasan yang kelima. Di pembahasan kelima kali ini kita akan membahas tentang macam-macam asuransi. Jadi teman-teman, asuransi yang pertama yaitu asuransi ganti rugi. Asuransi ganti rugi yaitu asuransi yang ini penanggungannya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Jadi penanggung ini berjanji akan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh tertanggung. Itu yang disebut dengan asuransi ganti rugi. Lalu asuransi selanjutnya yaitu asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberikan sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Jadi pihak penanggung ini sudah berjanji bahwa dia akan memberikan sejumlah uang di luar dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Lalu yang selanjutnya teman-teman yaitu asuransi campuran, merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Lalu yang selanjutnya yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit yang perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Jadi ini asuransi untuk pihak-pihak kredit yang kreditnya mengalami kredit macet atau tidak bisa membayar kredit. Lalu yang selanjutnya yaitu asuransi pencurian. Asuransi pencurian yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Jadi pihak tertanggung ini membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung, dan apabila suatu saat nanti pihak tertanggung ini semisal rumahnya terjadi pencurian, maka pihak penanggung ini akan memberikan kompensasi, akan memberikan sejumlah uang kepada pihak tertanggung atas kehilangan barang atau pencurian barang tadi. Itulah penjelasan tentang macam-macam asuransi. Selanjutnya di topik 6 kita akan membahas tentang asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Berikut ini. Masuk di pembahasan yang ke-6. Di pembahasan terakhir kali ini kita akan membahas tentang asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi teman-teman, apa aja sih asuransi yang dijalankan oleh pemerintah? Yang pertama yaitu tabungan dan asuransi pegawai negeri atau biasa disebut dengan TASPEN. Lalu yang kedua yaitu jaminan sosial tenaga kerja atau biasa disebut dengan JAM Sostek. Yang ketiga yaitu asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan ASKES. Lalu yang keempat yaitu asuransi sosial angkatan bersenjata RI yang biasa disebut dengan ASABRI. Itulah asuransi yang dijalankan oleh pemerintah. Sampai sini review bab 5 tentang hukum asuransi kali ini. I hope you enjoy this video guys, dan saya harap review bab kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, dapat menambah ilmu kalian. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di bab review 6 selanjutnya. Bye.